Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang membahagiakan seorang muslim di antaranya adalah bisa kembali berkumpul dengan saudaranya dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dalam rangka jihad fi sabilillah. Karena menuntut ilmu syar'i adalah bagian daripada jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi siapa saja yang hadir di majelis ilmu untuk masuk surga. Hadisnya sudah sangat masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dan ilmu, kita tidak tahu ya, ilmu mana yang sampai ke dalam dada kita, ilmu mana yang bisa merubah hati kita dan mendorong kita untuk beramal. Tentu kita mengharapkan semua ilmu, akan tetapi ya, kenyataannya tidak semua hal yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita hafal bisa merubah diri kita. Maka mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah dalam menuntut ilmu ini, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, juga kebodohan dari orang lain, untuk dapat membela syariat, menjaganya, dan untuk dapat mengamalkan serta mendakwahkannya. Dan di kesempatan malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad tentang bab irhaman fil ardi, bab sayangilah makhluk yang ada di bumi. Judul bab ini mengingatkan kita pada sebuah hadis yang berbunyi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah mereka yang ada di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit akan menyayangimu. Ya, jadi bab ini adalah bab yang menunjukkan kewajiban, bab wajibnya menyayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Dan bab ini lanjutan dari bab-bab sebelumnya, ya, tentang kasih sayang yang harus diberikan kepada orang yang lebih muda, kepada orang-orang yang lemah dari
anak-anak, wanita, orang-orang miskin. Dan seakan-akan judul bab ini datang umum setelah khusus. Ya, irham man fil ardi, tentu ini umum. Man fil ard, semua yang ada di bumi ini meliputi orang yang lemah maupun orang yang tidak lemah. Ya, meliputi anak kecil maupun orang dewasa. Adapun athar yang dibawakan oleh penulis, di antaranya athar yang sudah pernah kita bahas, yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la yurhamu man la yarham. Tidak akan disayang orang yang tidak menyayangi. La yughfaru liman la yaghfir. Tidak akan diampuni orang yang tidak mau mengampuni. Wala yutabu ala man la yatub, dan tidak diberi taubat orang yang tidak bertaubat. Wala yuwaqqa man la yutawaqqa, dan tidak dijaga orang yang tidak menjaga diri. Ya, sudah kita bahas di hadis ke-370. Ya. Artinya 2 hadis sebelumnya. Dan maknanya sudah dipahami insyaallah bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada amalan. Orang yang tidak menyayangi, balasannya tidak akan disayang. Ya, disayang oleh siapa? Oleh siapapun. Oleh pencipta langit dan bumi, demikian juga oleh manusia yang ada di sekelilingnya. Orang tua yang tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya sangat mungkin berimbas pada kedurhakaan sang anak, tidak mau menyayangi orang tuanya. Ya, sangat mungkin. Dan tidak sedikit yang demikian. Kedurhakaan yang disebabkan oleh minimnya kasih sayang dan juga perhatian, pendidikan dari orang tuanya. Demikian juga dengan orang yang tidak mau mengampuni, ya, tidak mau memaafkan orang lain. Padahal siapa di antara kita yang enggak pernah salah? Siapa? Bukankah tidak ada? Termasuk kita juga suka salah. Kita juga suka berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kadang sikap kita menjengkelkan, kadang sikap kita mengganggu. Alangkah baiknya kalau kita juga saling memaafkan. Ya, mau saling memaafkan. Kalau kita tidak mau memaafkan orang lain, tidak mau mengampuni orang lain, dikhawatirkan, ya, Allah tidak mau memaafkan kita, manusia pun demikian. Jadi ini sudah dibahas, tidak perlu kita ulang, ya. Di hadis ke-373 bahwa ada seseorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun ya Rasulullah, inni la adbahu syah fa arhamuha. Wahai Rasulullah, aku ingin menyembelih kambing dan aku menyayanginya. Au qala inni la arhamu syah an adbahaha. Aku menyayangi kambing tersebut, ya, untuk menyembelihnya. Pengen motong tapi sayang. Qal wasyatu in rahimtaha rahimakallah marratain. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kambing atau domba itu jika engkau menyayanginya, mengasihinya, niscaya Allah akan menyayangimu, ya,
niscaya Allah akan menyayangimu berlipat ganda. Atau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengucapkannya 2 kali. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang kita, hati yang lembut untuk menyayangi makhluk Allah termasuk kepada hewan sembelihan, kambing, sapi, onta, ayam dan yang lainnya. Dan itu dirasakan oleh banyak manusia, termasuk para sahabat. Tetapi apakah rasa sayang itu menjadikan kita tidak boleh memotong hewan tersebut, apalagi memakannya? Ya, seperti pemahaman sebagian orang yang melarang dirinya atau mengharamkan dirinya dari memakan daging. Ini makhluk ciptaan Tuhan, ya, tidak seyogianya untuk kita sembelih dan kita memakannya. Apakah seperti itu? Kasih sayang kita kepada hewan adalah dengan cara yang disyariatkan, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang pernah kita bahas, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh dalam jihad fisabilillah melawan musuh-musuh Allah, bunuh juga dengan cara yang baik, bukan dengan dicincang, dimutilasi, dihinakan, dirobek-robek, diambil organnya dan seterusnya. Tidak, tapi dengan cara yang terhormat. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Demikian juga apabila kalian hendak menyembelih, maka hendaklah menyembelih dengan cara yang baik, yaitu dengan penuh kasih sayang. Bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ya, alat untuk menyembelihnya ditajamkan, diasah. Jangan biarkan tumpul yang menambah rasa sakit bagi hewan sembelihan, ya, dan menjadikan sembelihan itu merasa nyaman dengan cara yang baik, posisi yang baik, tidak ditampakkan di hadapannya sembelihan-sembelihan yang lain yang membuatnya merasa takut. Ini, ya, salah satu bentuk rahmah, kasih sayang asy-syar'iyyah yang disyariatkan. Adapun menyayangi dengan tidak mau memotong, tidak mau menyembelih, maka itu bukan kasih sayang yang disyariatkan terhadap hewan ternak, hewan sembelihan. Ya. Jadi sesayang-sayangnya kita kepada hewan sembelihan, maka bismillah, kita potong dan kita makan dan kita bagikan, ya, bukan dengan membiarkannya hingga mati mubadzir. Sebagian orang seperti itu, biarkan dia mati, tidak perlu dipotong, tidak perlu dimakan. Ya, tentu ini berbeda. Tapi syahid yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita harus sayang kepada hewan sekalipun, karena hewan adalah makhluk Allah. Gimana Bapak Ibu? Sudah sayang sama hewan belum? Jangan kalah sama cat lovers. Pecinta kucing, ya, pecinta hewan apalagi. Mereka sangat perhatian, ya, dan melaporkan mereka-mereka yang berbuat kekerasan kepada hewan. Ya. Bagaimana hewan disiksa, itu bukan ajaran Islam. Di dalam Islam, ya, justru kita harus menyayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, termasuk hewan. Entah itu hewan peliharaan yang tidak disembelih maupun
hewan peliharaan yang boleh disembelih. Semuanya disayang. Hewan saja kita sayangi, apalagi istri, apalagi anak, apalagi suami, apalagi orang tua, ya apalagi saudara kerabat, apalagi ya orang-orang terdekat kita, ya termasuk tetangga-tetangga kita. Harus ada kasih sayang. Jangan sampai hilang dari diri kita sebagai seorang muslim. Celaklah diri kita kalau kita kok nggak ada rasa sayangnya kepada hewan. Pernah tidak menyakiti hewan? Ya, melempar hewan, memukul hewan, menendang hewan, dan lain sebagainya. Kecuali hewan-hewan yang merugikan. Nah, jangan salah dipahami nanti. Ya, hewan hama, oh ya kita harus sayang sama hewan. Dibiarkan hama, monggo silahkan. Tidak boleh diracun, tidak boleh disemprot, tidak boleh di ini, bukan begitu juga. Rasulullah menyebutkan di antara hewan yang boleh dibunuh apa? Ular misalnya. Kalajengking. Ya, jadi tidak dibenturkan antara hadis bolehnya membunuh sebagian hewan dengan wajibnya mengasihi mereka. Nah, jadi hewan-hewan itu ada yang boleh dibunuh dan tidak dimakan seperti ular dan kalajengking tadi, ada yang dibunuh dan dimakan, ya ayam, kambing, sapi, onta, burung dan lain sebagainya, ya. Dan ada yang tidak boleh dibunuh tanpa alasan. Jadi semuanya disayang. Ya, kalaupun harus membunuh dengan cara yang benar. Menyembelih dengan cara yang benar. Nah, hewan-hewan yang tidak berhak untuk dibunuh, yang tidak berhak untuk disakiti, jangan disakiti. Ya, jangan disakiti. Disayang. Kemudian ini ya permisalan atau penyebutan hadis tentang sayang ke hewan ya. Tadi sudah disampaikan kalau ke hewan saja harus sayang, ke manusia harus lebih sayang. Apalagi kepada seorang muslim, kepada keluarga. Selanjutnya hadis ke-374 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya as-sadiqul masduq, yang selalu benar dan dibenarkan, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Yang artinya kasih sayang tidak dicabut ya dari diri seseorang kecuali dari orang yang celaka, dari orang yang nestapa, ya. Tidaklah kasih sayang itu dicabut dari seseorang kecuali dari orang yang akan sengsara. Berarti orang yang sa'id, yang bahagia, yang beruntung, tidak akan dicabut kasih sayang itu. Selalu ada pada dirinya. Ya, selalu ada pada dirinya. Dan kasih sayang ini termasuk akhlak mulia yang terkadang pada diri seseorang itu sudah ada sejak lahir. Memang orangnya penyayang, dan terkadang awalnya kurang penyayang,
Tetapi karena ilmu, belajar tentang pentingnya kasih sayang, wajibnya kasih sayang, harusnya kasih sayang, maka dia pun berlatih untuk memiliki kasih sayang, sehingga perlahan-lahan dia pun berubah. Yang tadinya nggak punya kasih sayang, kasar, bengis, penuh kebencian, berubah menjadi sayang atau penyayang. Nah, jadi orang yang tidak ada kasih sayang pada dirinya itu hanya orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah dari dicabutnya sifat rahmah pada diri kita. Sifat kasih sayang dari diri kita. Tega menyakiti orang lain. Tega menjatuhkan, menghinakan, mencederai, merugikan orang lain. Di mana kasih sayangnya? Ya, harus kita pupuk. Apalagi kepada orang-orang yang lemah atau di bawah kita. Harus lebih besar kasih sayangnya. Kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, ya, kepada para duafa, kepada rakyat jelata, ya, yang lemah, itu kasih sayang harus lebih besar. Jangan menyulitkan mereka, menambah sulit urusan mereka. Ya, permudah. Ya, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penuh kasih sayang kepada orang-orang beriman. Di dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri yang akan merasa berat atas apa yang berat bagi kalian. Kalau orang beriman merasa sulit dan berat, Rasulullah ikut merasa berat dan sulit. Harisun alaikum, yang sangat semangat untuk memberikan petunjuk atau hidayah kepada kalian. Ingin kalian sukses dunia akhirat. Ingin kalian terhindar dari keburukan dunia akhirat. Terhindar dari azab kubur, terhindar dari azab neraka. Semangat banget ngedakwahinnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan lemah lembut kepada orang-orang beriman. Kita perlu meneladani sifat ini atau tidak? Kenapa? Atau kita bilang, itu mah untuk Rasul gitu. Ayat ini kan berkaitan dengan Rasul. Allah mensifati Rasulnya seperti ini. Ini hanya untuk Rasul atau untuk kita juga? Kenapa? Kenapa untuk kita juga? Atau kenapa kita harus meneladani Rasul? Karena sebagai ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Jadi kita harus meneladani Rasul. Nah, Rasul itu seperti apa sifatnya? Disebutkan di ayat ini. Yang pertama,
azizun alaihi ma anittum, merasa berat apa yang menjadi berat bagi kalian. Rasulullah itu tidak mau memberatkan umatnya sama sekali. Maka kita jangan suka mempersulit orang lain, memperberat orang lain. Permudah. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Berikan kemudahan, jangan berikan kesulitan. Dalam segala urusan. Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang sulit? Jangan dibalik. Jangan dibalik, kalau ada yang sulit ngapain cari yang mudah? Ya. Ada calon menantu misalnya melamar putri kita. Kemampuannya hanya segitu, nggak banyak untuk modal pernikahan. Ya. Misalnya hanya ada 10 juta, 15 juta, 20 juta gitu. Apakah kita harus memasang patok? Cukup apa? Sewa gedung aja 50 juta. Ya, cukup buat apa? Uang segitu. Apakah kita akan bersikap mempersulit? Atau dipermudah aja? Ya sudah, mampunya segitu yuk. Yang penting sah. Ya. Bisa potong kambing lah 2. Sebagian di sate, sebagian di sop. Hidangkan nasi, undang orang. Udah pernikahan selesai. Ya. Mempermudah dari urusan pernikahan. Mempermudah urusan yang lain. Ya. Urusan-urusan yang lain dipermudah. Yang kesulitan bayar hutang misalnya, dan minta penangguhan, datang minta maaf, belum bisa bayar sesuai dengan perjanjian, sudah jatuh tempo tapi uang belum ada karena kondisi yang begini dan begitu, maka kita permudah. Ya udah Pak, kira-kira kapan lagi diperkirakan bisa mengumpulkan? Ya, diberikan penangguhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu lahu yaumal qiyamah." Siapa orang yang mempermudah, ya, orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan di hari kiamat. Jadi mempermudah banyak hal lah, ya. Dan di antara sifat Rasulullah itu, sifatnya itu orangnya gampang, mudah gitu. Enggak ribet, enggak susah, selagi tidak melanggar syariat Allah. Selagi tidak melanggar syariat Allah, ya, mempermudah. Ini harus kita teladani. Tidak mempersulit orang lain, tidak memberatkan orang lain. Ya, maka itu berusaha kami terapkan, ya, di pesantren yang saya asuh di Al-Hunafa. Kami tidak ingin menolak orang hanya karena kesulitan biaya. Ya. Selagi dia punya kemampuan, semangat, ya, memang ingin belajar, lulus tes, kemudian kondisinya memang perlu dibantu, kita usahakan untuk sama-sama dibantu. Ya. Dan semoga sekolah-sekolah Islam pun demikian. Dan alhamdulillah insya Allah sekolah-sekolah sekitar kita demikian. Ya, ada subsidi silang, ada yang diberikan beasiswa, ada yang diberikan bantuan. Nah, ini
sebagai wujud mengamalkan, memberikan kemudahan. Kemudian harisun alaikum. Rasulullah itu di antara sifat yang harus kita teladani, sangat bersemangat memberikan hidayah kepada orang lain. Sangat semangat untuk memberikan petunjuk. Sangat semangat melihat orang lain itu bisa lebih baik. Sangat bersemangat memberikan pemahaman yang benar kepada orang lain. Ya, semangat dakwah. Nah, kita udah seperti itu atau belum? Ya. Ya, sebelum mengharapkan orang lain dapat petunjuk, tentu kita dimulai dari diri kita sendiri kan? Kita sudah semangat belum di atas petunjuk? Karena faqidus syai' la yu'ti. Apa artinya, Pak? Faqid. Nah, orang yang kehilangan, tidak punya. Orang yang tidak punya nggak bisa memberi. Gimana kita akan punya semangat memberikan petunjuk, memberikan ilmu pada orang lain, sedangkan kita sendiri sangat minim ilmu. Jadi tahapan pertama orang yang semangat ingin memberikan hidayah pada orang lain adalah semangat yang tinggi untuk dirinya sendiri bisa punya ilmu. Setelah itu ilmu itu disampaikan kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada saudara-saudaranya, tetangganya, masyarakat secara umum. Alhamdulillah, saat ini majelis-majelis ilmu sudah cukup banyak yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri, dan hendaknya kita tolong menolong dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan majelis-majelis ilmu tersebut. Jadi dengan para panitia harus tolong menolong. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Apa yang bisa kita lakukan? Peran apa yang bisa kita berikan agar majelis-majelis ilmu ini tetap berjalan, tetap terselenggara dengan baik? Tolong menolonglah. Jangan kita merugikan diri kita sendiri dengan tidak mau ikut serta dapat pahala gitu. Ah, biarin aja panitia yang capek, yang pusing. Ya. Panitianya itu lagi yang pusing. Yang capek untuk ngurusin terselenggaranya dakwah atau majelis ilmu. Ya. Kita harus dukung. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa berikan agar dakwah ini bisa terus berjalan? Allah tidak butuh kita. Kita yang membutuhkan Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ya, keikutsertaan kita termasuk bagian dari menolong agama Allah. Sangat disayangkan di beberapa tempat, di beberapa majelis ilmu harus terhenti, harus bubar, tidak bisa lanjut. Jadi antara sebabnya minimnya ta'awun, minimnya kekompakan ya di antara mereka, atau merasa cukup, kita ngapain juga capek-capek bikin majelis gitu, kata mereka. Kan sudah banyak majelis-majelis. Ya padahal tidak semua orang punya kesempatan atau punya semangat seperti kita yang bisa pergi 2 jam ke majelis ilmu. Kita mungkin siap perjalanan 2 jam, 3 jam ke majelis ilmu. Jarak jauh kita tempuh. Mendaki gunung, siap gitu ya. Menyeberangi lautan, siap ke majelis ilmu.
Tapi apakah saudara-saudara sekitar kita sebesar itu semangatnya? Kan tidak sama. Ya. Masing-masing pasti punya pengalaman. Saya ingat dulu waktu di Mesir, ya untuk hadir di majelis syekh itu naik bis dulu dari asrama kampus, setelah itu naik kereta bawah tanah, setelah itu naik bis lagi, terus naik bajai. Kajiannya pada maghrib, kami berangkat jam 2. Ya, kajiannya pada maghrib, kami berangkat jam 2. Dan gak semua orang punya semangat yang sama. Ketika kita mampu menghadirkan majelis di dekat rumah kita, di sekitar masyarakat kita, kita turut serta memudahkan kaum muslimin yang ingin menuntut ilmu. Ya maka yang seperti ini perlu ta'awun, perlu didukung. Ya jangan biarkan para pejuang-pejuang ini sendirian, ya atau hanya sekadar berdua. Ya, jadi harisun alaikum, nih sikap memiliki semangat untuk memberikan dakwah, memberikan manfaat kepada orang lain, itu harus ada support. Ya, dukung. Kemudian, nah ini yang menjadi pembahasan kita, bil mu'minina raufur rahim. Memiliki lemah lembut dan kasih sayang kepada orang-orang beriman. Ini perlu kita teladani enggak? Memiliki kelemah lembutan, kasih sayang kepada orang-orang beriman. Perlu kita teladani enggak? Wajib. Ya perlu. Bukan hanya kita baca, oh Rasulullah Masya Allah ya, sangat lemah lembut, sangat kasih sayang, terus kitanya bengis, kitanya kasar. Ya bukan hanya sebatas kita nonton Rasulullah begitu. Rasulullah memberikan contoh, kita teladani, kita ikuti. Ya, fabima rahmatin minallah linta lahum. Dikarenakan rahmat Allah kepadamu, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Rasulullah memiliki sikap lembut. Bagaimana coba lemah lembut Rasulullah? Nah ini kita pelajari, nah ini kita ikuti, kita teladani. Termasuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada kebencian, kedengkian kepada saudara-saudara kita orang beriman. Jangan ada sikap permusuhan, musuhin orang beriman. Jangan ada. Orang beriman itu disayang, bukan dimusuhi. Saya nggak suka. Sudah salah nggak suka, dipublikasikan pula. Ya diomong-omong pula. Kenapa harus dijadikan apa namanya, pengumuman sikap yang tidak benar kepada orang beriman? Ada yang salah dari saudara kita, nasehatin. Ya, baik secara pribadi dan jika memang ada maslahat secara umum, yang secara umum. Itu pun dengan bahasa penuh kasih sayang. Contohlah para ulama bagaimana mereka mengoreksi kesalahan sebagian ulama yang lain, bagaimana mereka mengoreksi ya tokoh-tokoh agama yang lain, ya walaupun sebagian mereka yang dibantah itu adalah ahli bid'ah, terkadang bahasanya diatur sedemikian rupa, ya karena tujuannya kasih sayang kepada orang-orang beriman, bukan untuk permusuhan, bukan untuk membenci, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menghinakan, bukan untuk merendahkan, tidak. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Ingat, keimanan seseorang itu tetap melekat kecuali dia keluar dari Islam. Dan orang beriman itu kan tingkat-tingkat, naik dan turun. Ada orang keimanan yang
ya, tinggi mungkin, ada yang sedang, ada yang rendah karena kefasikannya, tetapi mereka sama sebagai orang beriman. Apakah kita mau merubah istilah beriman itu hanya untuk orang-orang tertentu, hanya untuk level-level tertentu? Bukankah keyakinan kita kepada orang beriman itu adalah selama belum keluar dari Islam dia tetap beriman? Bahkan orang yang melakukan dosa besar beriman atau tidak? Kita menyebutnya mukmin atau enggak? Mukminun fasikun. Ya. Mukminun naqisul iman. Ini seorang mukmin yang lemah imannya, yang berkurang imannya, tapi tidak keluar dari iman. Betul tidak? Ya. Selama dia tidak keluar dari iman, ayat ini berlaku. Harus lemah lembut, harus berkasih sayang. Ayat yang lain kan? Asyidda 'alal kufar, ruhama bainahum. Memiliki sikap keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Mari kita berkasih sayang sesama orang-orang beriman. Dan orang yang tidak punya kasih sayang, kata Rasulullah, termasuk orang yang celaka, orang yang nestapa. Sudah masuk waktu Isya? Ya, sudah. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Semoga bisa kita amalkan menjadi hamba-hamba Allah yang berkasih sayang. Jangan jadi sebaliknya, hilang kasih sayang dan terus bermusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.